mereka akan berencana untuk melakukan konsolidasi dan reuni 212 untuk kemudian meminta Pak Jokowi lagi-lagi mundur. Di akbar ke-5 atau di reuni 212 kita penuhi Jakarta dengan jutaan umat, masyarakat. Mudah-mudahan itu menggerakkan hati Pak Jokowi untuk segera mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Hamzah Gantarang, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali ulasan kali ini mengikuti perbincangan pasca demonstrasi pentolan FPI dan PA 212 yang digelar pada Jumat 4 November 2022. Tidak hanya sampai di situ, sekalipun tuntutan Pak Jokowi mundur menggema pada saat aksi demonstrasi, tetapi pasca itu kemudian situasi ini semakin membuat pentolan-pentolan FPI PA 212 konsolidasi dan berencana untuk melakukan aksi reuni 212 yang rencananya 2 Desember 2022 nanti. Kita akan melihat seperti apa nanti aksi reuni 212 ini. Yang jelas bahwa kelompok-kelompok ini memang tidak akan pernah berhenti untuk kemudian menggoyang pemerintahan Pak Jokowi yang saat ini sedang fokus dalam program-program pembangunan untuk mengatasi segala potensi krisis pangan dan energi di masa-masa yang akan datang. Tetapi satu hal daripada gerakan ini, bahwa ternyata ada informasi di mana mereka akan berencana untuk melakukan konsolidasi dan reuni 212 untuk kemudian meminta Pak Jokowi lagi-lagi mundur sebagai presiden. Tentu sebuah tuntutan yang sudah lazim kita dengar. Tetapi apa yang disampaikan oleh Ustaz Ferry ini, dia meminta Pak Jokowi katanya bisa mundur sebelum tanggal 2 Desember 2022 supaya reuni dan demo ini tidak jadi. Begitu cetusnya. Apa yang selama ini dilakukan oleh kelompok-kelompok ini memang kita tidak kaget. Tetapi sesuatu dan hal yang kemudian dimunculkan oleh mereka, berharap sekali untuk kemudian Pak Jokowi ini mundur dan lengser dari jabatannya dengan maksud mereka ini pada akhirnya bisa masuk dalam lingkaran kekuasaan. Kalau Anda mau masuk, menangkan calon Anda, pilihlah nanti orang yang bakal menang supaya Anda tidak lagi berteriak-teriak untuk kemudian meminta mundur karena Anda yang memilih. Saat ini kan Pak Jokowi yang terpilih presiden, bukan yang Anda pilih. Tetapi satu hal yang unik menurut kita dan mengelitik di mana bahwa kehadiran gerakan yang nantinya akan digelar rencananya itu 2 Desember 2022 itu juga diunggah di kanal YouTube Refli Harun di mana di situ disebutkan gawat tuntutan Pak Jokowi mundur dan pemaksulan itu semakin menggelorah. Jadi di sini Refli Harun itu kemudian selalu memang mengelaborasi bahkan tidak sedikit bahwa Refli Harun ini selalu memberi panggung terhadap orang-orang yang selama ini berseberangan dengan Pak Jokowi, memberi kesempatan yang luas untuk berekspresi dan menyerang Pak Jokowi, termasuk apa yang dilontarkan oleh Ustaz Ferry ini. Tetapi kita akan coba simak dulu seperti apa penyampaian daripada Ustaz Ferry ini. Karena di akbar pertama, alhamdulillah Bang Refli juga hadir di press conference kita, dan saran beliau lah yang salah satunya kita lakukan, bahwa kita nggak perlu khawatir untuk menyampaikan aspirasi karena ini konstitusional. Yang kedua, bahwa aspirasi kita harus digaungkan. Mungkin di akbar pertama, akbar kedua, akbar ketiga, dan terakhir di 411 mungkin belum cukup jumlahnya bagi Pak Jokowi.
kesempatan tadi. Insya Allah di Akbar ke-5 atau di reuni 212 kita penuhi Jakarta dengan jutaan umat, masyarakat. Mudah-mudahan itu menggerakkan hati Pak Jokowi untuk segera mundur. Itu yang bisa kita sampaikan. Insya Allah karena ini adalah hati kita, gerakan kita, dan tentunya kita tidak akan melakukan gerakan yang melanggar konstitusi. Dan itu arahan dari presidium yang kita lakukan. Dan insya Allah para presidium ini tetap istiqomah untuk menyuarakan bersama umat. Saya kira itu kita tunggu di 2 Desember atau 212 di 2022. Mudah-mudahan sebelum itu Pak Jokowi mundur, itu lebih baik. Jadi tidak perlu melakukan gerakan massa yang lebih banyak lagi. Terima kasih, saya kira itu. Selamat dari kami. Ya, sangat jelas apa yang disampaikan oleh Ustadz Peri ini, bahwa dia menginginkan sekali Pak Jokowi mundur, ya, dan kalau dia mundur sebelum tanggal 2 Desember 2022, ya bakal demo itu kemudian tidak jadi. Tetapi jika tidak, bahwa mereka akan melakukan kembali aksi, ya, bela rakyat, ya, selanjutnya yang merupakan kelanjutan daripada aksi 411 kemarin. Mereka mengurai riwayat demonstrasi yang dia lakukan, ya, dengan tema utama itu aksi bela rakyat, ya. Dan dia lagi-lagi akan melakukan aksi besar-besaran, ya, menurutnya, ya. Reuni 212 2 Desember nanti di tahun 2022, ya, bakal jutaan katanya massa yang bakal diturunkan. Kita akan melihat nanti seperti apa tanggal 2 Desember itu, ya, bagaimana pergerakan massa FPI dan PA 212 yang selalu membawa nama rakyat Indonesia, bela rakyat, bela umat Islam, ya. Kita akan lihat apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ini, ya, memang itu mendapat kesempatan yang cukup bagus dan strategis, karena banyak diberi kesempatan oleh Refli Harun untuk kemudian mengelaborasi, ya, dengan mudah tersosialisasi, tersampaikan kepada publik Indonesia, ya, karena kita tahu bahwa Refli Harun ini adalah orang yang memang cukup populer, ya, sebagai pengamat hukum dan politik. Beliau juga orang yang dulu pernah masuk dalam lingkaran kekuasaan, pernah menjadi komisaris, ya, di salah satu BUMN. Tetapi kemudian berhenti, atau kita tidak tahu apakah diberhentikan atau berhenti sendiri. Yang jelasnya dia sudah tidak lagi menjabat sebagai komisaris. Ya, artinya kalau orang berhenti, ya tentu ada hal yang kemudian tidak connect dalam pelaksanaan tugas, ya. Apalagi kalau diberhentikan, ya, artinya itu dianggap tidak becus dalam menjalankan tugas, ya. Dan Refli Harun memang orang yang banyak memberi panggung-panggung, ya, kesempatan melalui akun channel Refli Harun ini, ya, kepada mereka-mereka yang selalu mengambil peran, ya, oposisi dengan pemerintah, yang selalu berseberangan dengan Pak Jokowi, yang ibaratnya yang mau mengkritik Pak Jokowi, ya, datang saja di kanal channel Refli Harun, ya, pasti akan dielaborasi di sana, akan dibuka selebar-lebarnya, ya, akan dimunculkan, ya, diinformasikan, didaur ulang, ya, akan dikabarkan ulang, ya, kepada publik dengan sejumlah narasi-narasi yang bisa menggugah publik Indonesia. Dan tentu satu hal daripada Ustadz Peri ini, ya, kalau Anda, ya, tidak mau meminta presiden mundur, ya, nanti kesempatan Anda menangkan calon Anda pada pilpres berikutnya. Biar nanti tidak susah-susah lagi Anda kumpulkan massa, berdemo-demo berjilid-jilid untuk meminta mundur, ya, karena Anda yang memilih, ya. Saat ini Pak Jokowi terpilih presiden, ya, dan itu sudah dipilih secara konstitusional sesuai dengan aturan main bernegara, ya, maka itu adalah pemimpin yang sah. Kalau Anda mau masuk dalam lingkaran kekuasaan, ya, nanti silakan Anda pilih calon yang akan menang di pilpres sehingga Anda bisa masuk. Kalau Anda tidak suka, ya, sisa sorongkan surat, ya, kertas bahwa Anda mundur karena kami sudah tidak suka, sementara kami yang memilih Anda. Tidak usah repot-repot seperti saat ini demo-demo terus meminta pemerintah untuk kemudian mundur. Kita tentu bisa melihat, ya, bahwa ini adalah bahagian yang tidak terpisah dari prakondisi-prakondisi yang menjelang Pilpres 2024. Mereka tak henti-hentinya hendak melemahkan sistem, ya, pemerintahan Pak Jokowi hari ini
Mereka telah menciptakan suasana agar publik ya kemudian menjadi tidak simpati kepada Pak Jokowi karena suasana menjadi gaduh terus, suasana tidak stabil dan sebagainya. Itu yang mereka kehendaki dari rezim Pak Jokowi hari ini. Oleh karena itu kita berharap Pak Jokowi dan orang-orangnya tidak usah fokus urusi orang-orang seperti ini, fokus saja menjalankan program-program yang sudah dirancang lebih awal untuk kepentingan rakyat. Mereka ini biarkan saja berkuar-kuar, tidak usah ditanggapi karena tahu pada akhirnya mereka akan capek sendiri karena tuntutan-tuntutan itu terus. Setiap demo pasti tuntutannya adalah minta Pak Jokowi mundur, mundur, dan mundur. Tetapi sebaliknya justru Pak Jokowi semakin maju dan maju dalam membangun Indonesia. Saya kira demikian. NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.